Pada topik 5 demonstrasi kontekstual. Nah, saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun yang bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan bahwa nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada, kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Kemudian soal yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Dan yang terakhir adalah, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Nah, soal pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi kasus seperti Diana ini adalah dengan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasikan kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Selanjutnya, guru dapat memberikan kuesioner untuk mengetahui minat, karakteristik, serta gaya belajar yang dimiliki oleh Diana. Berdasarkan deskripsi kasus, ada kemungkinan bahwa Diana ini merupakan peserta didik dengan kemampuan kognitif yang rendah, namun dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga asesmen selanjutnya dapat dilakukan dengan cara tes lisan maupun wawancara. Soal yang kedua, jenis asesmen apakah yang Anda berikan kepada Diana? Jelaskan pertimbangan Anda. Pada kasus Diana dikatakan bahwa sering kali tidak mengerjakan tugas rumah dan nilai ulangannya yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, menurut kami, untuk mengatasi kasus ini, Diana perlu diberikan asesmen berupa performance assessment atau penilaian kerja melalui tes lisan ataupun wawancara. Kemungkinan gaya belajar Diana ini adalah auditorial, yaitu gaya belajar yang mengandalkan pada indera pendengaran untuk bisa memahami dan mengingat materi pembelajaran. Peserta karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Nah, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan Anda lakukan tersebut? Masing-masing peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pada kasus Diana menunjukkan bahwa kemampuan Diana tertinggal dibandingkan dengan kemampuan teman-teman lainnya dalam mengerjakan tugas maupun ulangan. Anak seperti Diana ini mengalami stres karena diberikan tugas dan tes ulangan yang diberikan oleh guru, sehingga mempengaruhi pada nilai yang didapatkannya. Oleh karena itu, saya sebagai seorang guru dapat memberikan asesmen tidak tertulis dan performance assessment atau penilaian kerja berupa wawancara. Pada saat pengulangan ulangan yang diberikan guru secara lisan dan individual, Diana dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Sekian hasil diskusi dari kelompok 11. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.